warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ya karena hari kayak kemarin hari Rabu ya kita ketemu. Rabu itu saya nggak bisa ngajar, jadi diganti hari ini, hari Jumat. Oke, kemarin saya tugaskan untuk menginstal MySQL Workbench ya. Sudah semuanya install? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Kalau sudah, jadi hari ini kita akan kita akan melihat dulu, mengeksplorasi interface dan beberapa menu yang ada di MySQL Workbench. Oke, sebentar. Ini sudah dari semua ya? Oh, masih ada beberapa yang belum mungkin. Oke, akan saya share screen sekarang. Jadi hari ini kita akan coba bekerja atau belajar menggunakan MySQL Workbench ya. Jadi teman-teman yang ada di rumah silahkan buka laptopnya, bisa nanti sambil sambil praktek juga di rumah biar kalian bisa mengikuti seperti itu. Oke. Oke, sudah terlihat ya di tampilan teman-teman semuanya untuk MySQL Workbench-nya. Jadi ini ada ada beberapa database. Jadi di sini dia di MySQL Workbench itu mereka pakai istilah skema. Tapi sebenarnya sama aja sih, skema dengan database itu sama aja. Jadi nanti kita waktu mau create database itu bisa pakai perintahnya boleh pakai create database, boleh juga pakai create schema seperti itu. Kemudian jadi di sini untuk MySQL Workbench itu sebenarnya juga ada dua cara dalam membuat nantinya database. Yang pertama itu bisa dengan GUI-nya atau dengan menu-menu yang ada di sini. Yang kedua itu bisa pakai yang namanya SQL, pakai bahasa SQL ya. Jadi nanti kita bisa nulis coding di sini, kemudian kita eksekusi gitu. Nanti kita kalau pakai query atau SQL itu nanti kita nulisnya di sini ya. Jadi untuk di sini udah ada sih query-nya. Jadi nanti kalau mau bikin SQL baru atau query di sini. Ya, kita coba kita lihat dulu aja ya. Yang pertama kita praktekkan dulu yang kita bikin menggunakan GUI-nya ya, menggunakan menu yang ada di yang ada di Workbench ya. Oke, kalau mau bikin pakai menu, nggak pakai SQL, nggak pakai query ya ini. Pakai query, kita klik di sini. Dan jadi di sini ada dua ya, ada administration, ada skema. Skema itu dia isinya database yang ada di MySQL Workbench kita. Coba ini kemarin saya bikin rumah sakit. Kita coba hapus ya, kita hapus dulu.
Jadi kita hapus pakai apa? Perintah hapus pakai apa, guys? Sini. Pakai drop ya. Kita drop skema atau kita hapus database-nya. Oke, sudah tidak ada, sudah hilang. Terus kita mau bikin baru sekarang. Kita mau bikin skema atau database baru. Nah, caranya itu di sini di space kosong ini, tapi di skema ya, di tab skema, di space kosong, klik kanan. Nah, ini klik create skema. Kemudian akan tampil ini ya, akan tampil. Jadi create skema tadi dia menampilkan di tab ini new skema. Nah, untuk namanya terserah kalian. Misal mau kalian namai basis data 1. Data 1 gitu ya. Atau basis data aja nggak apa-apa. Data 1 terus data 1 terus ini kita bikin default aja lah semuanya ya. Soalnya nanti kalau kita ganti-ganti nggak tahu. Kemudian kita apply. Nah, ketika kita apply, ternyata di sini ada perintah create skema di sini. Create skema. Jadi ketika kita tadi pakai GUI bikin database-nya atau skemanya, itu ternyata ada bahasa query-nya, gitu ya. Jadi seperti ini bahasa query-nya. Coba kita copy aja. Terus kita apply. Nah, kalau sudah finish, di sini akan ada tampilan satu basis data yang telah kita buat tadi, basis data 1 ini ya. Nah, di sini, di action output-nya ternyata ada apply change to basis data 1. Berarti dia sudah berhasil membuat sebuah database berdata basis data 1. Kemudian kita klik ini segitiga. Nah, di bawahnya akan ada beberapa isinya ya. Jadi basis data 1 itu isinya ada tabel, view, store, procedure, dan function. Karena dia masih baru, belum kita buat, kita belum punya tabel, maka dia masih kosong isinya. Ya. Dan tabelnya belum ada ya. Jadi masih kosong semua. Oke. Masih kosong semua. Kalau mau bikin tabel, misal nanti kita mau bikin apa tabelnya? Mahasiswa aja ya, yang gampang. Di tabel, kita create tabel. Nah, di sini akan ada seperti ini. Nah, ini nanti adalah data-data yang akan kita masukkan untuk membuat tabel. Tabelnya apa? Kita kasih nama mahasiswa. Ini di skema 1 ya, betul. Temannya perlu dikosongi. Nah, ini nama kolom. Nama kolom itu, nah ini sudah ada dari sana. ID mahasiswa, tapi kita pakai nama kita aja ya, name aja. Kira-kira tipe datanya apa? Kalau name, kalau name. String, Bu. Pakai string aja ya, atau varchar kalau di sini. Karena bukan itu dia, bukan apa namanya, bukan angka yang bisa dihitung. Gitu ya. Ini ada PK itu primary key, NN itu not null ya.
UKI itu unique key index, binary column, unsigned data type, apa ya ini? Fill up value for the column with null if it is numeric. Oke, Kak. Berarti ini adalah mengisi kolomnya dengan 0 kalau dia integer. I auto increment yaitu generated column. Jadi yang kita centang ini aja dua ini dulu karena dia ada, kalau name itu kan primary key kan, karena dia unik maka kita pilih primary key dan null. Kenapa ya dia nggak mau? Tulis panjang karakternya itu, Bu. Varchar 20 itu. Oh iya, oke. 10 aja ya. Kan ini tuh paling 10. Belas lah. Kayak nomor HP. Oke, oh iya. Terus setelah name, nama ya. Nama kita kasih, kalau yang paling panjang sampai 100 juga sih karakternya. Nulis juga ya. Terus nama, apalagi? Selain nama? Jurusan. Kelas juga sih ya. Kalau jurusan nanti. Kelas pakai Varchar. Kita bikin kelas semester ya. Semester pakai apa? Integer ya. Terus mahasiswa semester apalagi tadi, jurusan ya, prodi gitu aja ya. Prodi. Yes. Oke. Apalagi? Alamat butuh nggak? Alamat ya. Terus kita apply. Nah, ini sudah ada di sini ya. Udah ada apa namanya? SQL script-nya. Ternyata waktu kita apply pasti ada SQL script yang muncul di situ. Kalau kita apply. Execute. Ya sudah berhasil. Coba kita cek sekarang. Kita refresh dulu. Di sini ya. Coba kita. Nah, kalau di sini sudah kelihatan di infonya ya sudah ada datanya. Kalau di tabel
Ya sudah terlihat di sini kan sudah ada tabelnya, cuman belum ada isinya sekarang. Kalau kita mau mengisi, kita coba. Oh, mana ya? Table maintenance. Kita mau nambah data, coba ya guys. Sebenarnya kita bisa mengisi, cuman mengisi pakai SQL atau query bisa sih. Cuman kalau dari sini sebentar ya. Kolom. Nah, ini. Tapi dia pakai SQL untuk apa namanya? Insert-nya. Insert, jadi pakai perintah insert into ya. Insert into data 1 titik mahasiswa, berarti dia adalah apa namanya? Tabel mahasiswa di database 1, database data 1. Terus value-nya ini, misal name-nya coba name-nya berapa? Name kalian berapa coba? Satu aja. Nama. Misal kelas apa? Kelas D. Kalau dia char, kalau dia varchar itu pakai petik. Oh ya, laptop ini. Apa ini tadi? Kelas semester ya? Oh, semester nggak usah. Integer. Semester 2. Prodi. Alamat. Alamat.
compatible with this feature. Harus ada VPI-nya. Coba kita satu. Let's coba lagi. Bisa nggak ya kalau langsung kalau di mana? Kalau di akses tuh nggak bisa, jadi harus satu-satu. Ini sama aja, total. Jakarta. Oke. Kita bikin 5 aja ya. 3. Empat, siapa lagi? Hari ini. Dari mana Mbak Arini? Asalnya dari mana? Halo, Arini? Arini? Iya, Bu. Dari mana asalnya? Dari Tulungagung. Oh, Kabupaten. Bisa ya. Terus kita eksekusi ini ya untuk mengeksekusi ini. Oke, apakah sudah masuk ya? Kita eksekusi nanti. Oh, karena 2 kali saya eksekusinya dia nggak mau. Harusnya satu kali kan. Jadi eksekusi itu 1 kali. Jadi nanti kalau kalian eksekusi lagi, maka dia akan duplicate tadi. Akan apa namanya? Terbaca sebagai perintah lagi. Kita coba lihat ya. Nah, ini. Jadi kalau mau melihat tabelnya itu pakai ini select row limit until limit 1000. Nah, sudah masuk semua berarti untuk name-nya kelasnya sama semua, nama jurusan yang sama semua, kemudian kotanya yang beda. Gitu ya. Ini kalau kita bikin secara manual, secara ya pakai menu yang ada di MySQL Workbench ya. Jadi nanti kita juga bisa sebenarnya pakai MySQL, pakai query sendiri tanpa
menggunakan apa ini ya, tanpa pakai menu yang ada di sini. Gitu. Jadi di sini ada result grid-nya ya, tampilan ketika dilihat dalam bentuk tabel, ada form untuk mengedit, ada tipenya, ada query status. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang mengikuti nggak? Halo? Adik di rumah ada yang mengikuti ya? Ya, tapi cuma satu data aja. Satu data. Kenapa nggak diteruskan? 5 apa gimana Mas? Kalau satu data nanti terlalu sedikit. Oke. Sampai sini masih gampang ya, belum ada kesulitan yang berarti ya. Terus setelah itu kita akan coba bikin pakai query ya guys. Plus yang nggak dibutuhkan. Ini harusnya di save. Nggak usah di save lah. Oke. Kita bikin di sini ya, di query 1 kita coba bikin database lagi pakai SQL, pakai query. Kalau kita mau bikin database pakai perintah apa? Create database, Bu. Oh, enggak. Jadi bisa pakai database, bisa pakai query, bisa pakai skema. Database apa namanya? Database-nya. Dosen aja, Bu. Akademik gitu ya. Kalau dosen kan masuk akademik. Nah, sebaiknya misal kita, karena nanti kan di sini semua ya, maksudnya halaman query-nya, atau kita menulis SQL-nya kan di sini. Nah, itu nanti kita eksekusinya nanti aja. Jadi setelah kita bikin tabel, baru kita eksekusi gitu ya. Jadi ditulis semuanya di sini aja, perintah SQL-nya atau query-nya, baru nanti kita eksekusi di akhir gitu. Setelah bikin database, kita ingin create table ya. Create table, apa nama tabelnya? Dosen. Dosen ada apa aja ya? Ini ya. Ini nama, terus alamat gitu ya. Sebentar ya guys.
Wait, guys, sebentar. Ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Maaf tadi ada sedikit kendala. Tunggu sebentar. Sepertinya agak lambat. Sorry guys, not responding. Halo.
Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Sorry Bisa, ya, Bu. tadi agak trouble sedikit. Kita lanjut lagi. Share screen-nya. Ya ini ya, tadi kan kita mau bikin tabel dosen. Nah, pertama ada NIP. NIP kita kasih apa untuk tipe datanya? Cara saya. Harga 12. Terus nama harga lagi 50 misal. Terus alamat 100 gitu ya. Apalagi kalau dosen itu jurusan gitu aja ya. Misal ini dosennya dalam satu universitas saja. Jadi jurusannya kan nyampur, nggak cuma dari satu fakultas gitu. Atau bisa di satu fakultas tapi prodinya berbeda. Kalau di sini di tempat kita kan prodinya cuma ada 2, jadi sama. Cuman kalau kayak di teknik itu kan fakultas teknik tapi prodinya ada bermacam-macam, ada teknik mesin, teknik industri, teknik elektro kayak gitu. Udah ya ini aja ya. Terus kita bikin lagi selain dosen apalagi. Kalau mau bikin ya udah kita copy aja terus kita ganti nanti yang nggak sama. Mata kuliah coba ya. Kecil-kecil aja. Mata kuliah. Kode mata kuliah. 5 aja. Nama mata kuliah. Terus SKS ya. Sama semester. Oke. Oh, SKS itu berarti integer ya. Semester juga oke, kalau sudah kita coba. Oh iya, ini tadi kan kita create database ya. Seharusnya setelah create database itu, biar kita bisa menggunakan database-nya, harus ada use database. Database akademik. Jadi kalau belum kita use, itu nanti nggak bisa. Kok nggak bisa ya? Kok apa namanya? Use akademik gitu, Bu. Use. Kenapa? Iya, kenapa Pak? Oh, iya. Coba use akademik aja ya. Oh iya. Oke, terus kita execute.
Oke, di sini sudah ada. Kalau di sini belum ada ya. Di sini. Kalau belum ada, buat menampilkan kita refresh. Oke, sudah ada ya. Akademik di sini. Kemudian tabelnya, nah ada dosen, ada mata kuliah. Oke. Oke ya, sampai di sini jelas ya untuk membuat database bisa pakai GUI-nya, terus bisa pakai juga pakai ini query. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Bu mau bertanya tentang UTS-nya nanti tentang apa ya UTS-nya? UTS-nya nanti paling pakai ini. Ya, tentang yang sudah diajarkan aja. Kamu pelajari yang sudah diajarkan saja ya. Sama mungkin sedikit di ini di Workbench. Saya belum bikin soal. Nanti kalau sudah bikin saya kasih tahu kisi-kisinya. Terusnya kapan ya? Minggu depan. 29 ya udah. Kalau nggak salah. Bentar. Baik, saya cek, lihat dulu. Ini kan sudah diumumkan sama Pak Galan ya. Tesnya itu 25 sampai 30 April. Berarti minggu depan sudah UTS ya. Sama 9 sampai 14 Mei. Kita ambil yang 9 sampai 14 Mei aja ya. 25 sampai 29 itu sampai 30. Oh, atau kita ambil minggu depan aja. Kita ambil di hari hari Kamis, hari Rabu. Ya, kita ambil di hari Rabu aja ya. Sudah siapa belum? Apa belum teman-teman ini? Halo? 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 Iya Bu. Nggak apa-apa, minggu depan ya? Untuk S-nya. Iya wis Bu, enggak apa-apa. Yang lain gimana? Iya, Bu. Oke ya. Atau nanti saya hubungi lagi untuk memastikan. Oke, saya absen dulu kalau gitu.